Thank you Tessa. Eee, Malam semuanya, gimana malam ini? Masih semangat nggak? Hello? Oke, semangat dong, Kak. Thank you, oke. Aku apresiasi banget kalian yang udah nyempetin waktunya malam ini untuk, bahas soal bareng Mas Syajar. Semoga ini bermanfaat. Oke, sebelum aku mulai, aku memperkenalkan diriku dulu, namaku Leo, aku dari, Bisnis UB angkatan 2020. Nih, di sini kita bakal bahas soal ekonomi, kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Nah, nanti misalnya aku ngomongnya terlalu cepat atau kurang jelas, bisa langsung chat aja ya, biar aku ulangin. Oke, seperti yang aku bilang tadi, selama 1,5 jam ke depan tuh agenda kita apa aja sih? Yang pertama kita ada warm up quiz, baru kita bahas kuisnya, baru bakal ada Q&A, and then quiz lagi, dan kita bahas soal kuisnya. Ya, intinya bahas soal kayak biasa deh. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita bakal adain warm up quiz dulu. Ini via Quizzes. Aku bakal drop ID Quizzes-nya di room chat. Aku tunggu waktunya 2 menit deh buat join Quizzes-nya. Yuk, bisa join Quizzes-nya ya. Aku tunggu 2 menit. Oh ya, kira-kira ini kan soalnya 15 menit, 15 soal ya. Kira-kira kalau 12 menit untuk 15 soal terlalu cepat atau terlalu lama? Oke, ada yang request 10 menit. Ya udah deh, aku 10 menitin aja deh. Biar nggak terlalu lama juga ya. Yuk, yang lainnya bisa join ya, yang baru join. Semenit lagi nih, aku tunggu. Infra sosial? No. Bodoh, bodoh, bodoh. Bodoh, 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 bodoh. Bodoh. The answer is 2. Is 2. The answer is 2. 3, 2, 1. Hey, 2, 2, 2, 2, 2. Let me share. Okay.
Oke, karena udah 2 menit ya, aku bakal mulai aja kuisisnya, 10 menit deh, kasih waktu sampai 8.25. Semangat, guys. Mudah nih. Gimana nih, guys, susah atau terlalu mudah mungkin kuisnya? Yes, Kak. Lumayan, oke, good. Susah. Teorinya susah, lama nggak review. Oke, sip. Tenang, kita bakal coba bahas bareng-bareng. Semoga ntar jadi lebih paham lagi. Oke, soal yang pertama. Kurva indiferensiasi menjelaskan tingkat kepuasan yang sama dari berbagai kombinasi jumlah. Indiferensiasi. Berarti ini jumlah, kombinasi jumlah apa? Jawabannya B, good. Iya, benar ya. Dua jenis barang yang dikonsumsi. Oke, ingat, kurva indifferent. Kurva indifferent ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi, tapi menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, ciri-cirinya itu apa aja? Ciri-cirinya itu yang pertama, menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke titik origin. Terus yang kedua tuh tidak saling berpotongan, dan semakin kanan semakin puas. Maksudnya semakin ke kanan itu berarti dia semakin ke atas kanan itu, tingkat kepuasan yang dihasilkan semakin tinggi berarti. Oke, aku lanjut ke soal kedua. Kondisi the law of diminishing marginal utility disebutkan oleh adanya A. Oke, Apa? benar ya. A. Kenaikan satu unit konsumsi barang X atau Y. The law of diminishing marginal utility ini juga sering dikaitin sama pembuasan satu ya. Ketika kita mengonsumsi barang secara terus-menerus, otomatis util yang kita peroleh itu lama-kelamaan akan semakin menurun. Nah, di slide ini ada dua gambar, yaitu yang pertama kurva total utility yang di kiri, terus yang di kanan itu kurva marginal utility. Nah, kira-kira ada nggak bisa ngubungin
total utility sama marginal utility ini apa nih hubungan kedua kurvanya? Ada yang mau coba berpendapat? Oke, sepertinya nggak ada. Aku bakal coba jelasin aja. Yang perlu kita ingat, yang perlu diperhatikan itu adalah hubungan total utility dan marginal utility itu apa? Yang pertama, ketika marginal utility-nya itu menurun, ini yang dikali ini menurun, tapi nilainya tetap positif, artinya dia di atas sumbu X ini ya, maka kurva total utility-nya itu bakal naik. Kan dia turun, tapi kurva total utility-nya bakal naik. Nah, kurva total utility itu akan mencapai titik maksimum nih, di quantity sama dengan 5 ini ketika marginal utility-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya marginal utility-nya itu udah negatif atau udah minus, maka total utility-nya itu bakal menurun. Sampai sini paham nggak? Bisa aku lanjut? Ya, Kak. Lanjut. Oke, paham. Next. Soal ketiga, di suatu pasar terjadi penurunan harga keju dari 7.500 per unit menjadi 6.500 per unit. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah keju yang ditawarkan dari 5.000 unit menjadi 4.500 unit. Berdasarkan data tersebut, koefisien elastisitas penawaran keju adalah C. Oke, benar ya, inelastis. Berarti ini kita disuruh cari ini ya, elastisitas. Rumusnya apa? Rumus elastis itu adalah delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, udah ada datanya, kita tinggal masukin. Delta Q-nya berapa? Perubahan Q-nya berapa? Dari yang 5.000 ke jadi 4.500, berarti negatif 500 kan? Terus perubahan P-nya berapa? Dari 7.500 ke 6.500, berarti min 1.000. Dikali P1, P1-nya berapa? 7.500 per Q1. Q1-nya 6.500, ini typo ya. 5.000, sorry. Baru ntar tinggal dikali aja. Maka dapat elastisitasnya itu 0,75. Kalau aku tanya elastisitas itu apa ya? Ada yang tahu apa itu elastisitas? Ada yang mau coba pendapat? Di chat juga nggak apa-apa. Lupa. Oke, elastisitas itu adalah kesensitifan Q terhadap perubahan harga. Nah, jadi kalau misalnya angka elastisnya ini semakin tinggi, 1, 2, 3, 4, itu artinya perubahan harga sedikit aja itu bakal mempengaruhi banget sama perubahan kuantitas yang ditawarkan atau yang diminta. Ya, kepekaan Q terhadap P. Oke, benar ya. Sampai sini paham? Bisa aku lanjut? Paham, Kak. Oke, sip. Aku lanjut ya. Soal 4. Perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan yang menggolongkan sebuah barang menjadi barang normal atau inferior dapat ditunjukkan oleh C, kurva Angel. Iya, benar ya, kurva Angel. Barang inferior ini apa? Ada yang tahu apa itu barang inferior? Ketika pendapatannya naik, barang yang diminta itu. Oke, sip. Good ya, Gregoria benar. Ketika pendapatan kita naik, barang yang diminta itu bakal turun. Nah, kenapa nggak budget line? Kenapa nggak opsi yang lain? Kita bedah tiap-tiap opsi ya. Yang pertama itu adalah budget line. Budget line ini apa? Budget line ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Nah, kalau iso cost, kombinasi dua macam faktor produksi yang membutuhkan biaya yang sama besar. Sementara kalau kurva Angel itu menggambarkan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Oke, berarti selaras ya. Dengan lihat kurva Angel, kita bisa lihat barang itu tuh inferior atau barang normal dilihat dari perubahan pendapatan di kurva Angel. Sementara kalau kurva Isokwan menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua faktor produksi variabel yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Oke, sampai sini paham? Aku good. Kita lanjut ya. Soal kelima, perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata sebagai berikut. AC sama dengan 750 tambah 320 Ki. Fungsi biaya marginalnya C. Yakin C. Ada yang A.
Oke, benar. Yang benar jawabannya A ya, bukan C. Oke. Yang perlu diingat adalah yang diketahui kan average cost. Average cost itu apa? Total cost dibagi dengan Q. Berarti untuk dapetin total cost-nya, kita kali average cost dikali Q. Nah, kita juga tahu dong kalau misalnya marginal cost ini adalah turunan pertama dari total cost. Jadi cara kerjanya, kita cari dulu total cost-nya dengan mengalihkan average cost yang diketahui dengan Q. Didapat total cost-nya segini, baru kita turunin deh. Dapat MC-nya 750 tambah 640 Q. Paham? Oke, sip. Aku lanjut ya. Tingginya konversi lahan, keterbatasan lahan untuk perusahaan areal baru, belum memadainya infrastruktur, anomali iklim, dan gejolak harga pangan, menunjukkan penurunan produksi kedelai, jagung, gula, pasir, ubi jalar, dan kacang hijau. Yang digambarkan dengan terjadinya, kita lihat nih dari soal ini, dari narasinya, ini tuh mempengaruhi permintaan atau mempengaruhi penawaran? Kalau dari narasinya ini kira-kira mempengaruhi permintaan atau penawaran? Penawaran. Demand, bukannya supply ya? Ya. Good, penawaran. Oke, karena ini faktor yang mempengaruhi penawaran, otomatis kita bisa eliminasi opsi C dan D ya. Karena opsi C dan D itu kan permintaan. Sementara ini tuh menggambarkan faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, faktor-faktor ini kan bukan faktor harga. Otomatis faktor ini tuh kalau mempengaruhi kurva itu bergeser atau bergerak. Kalau faktor selain harga itu, ya benar ya, bergeser. Jadi jawabannya itu pergeseran kurva penawaran ke kiri. Pokoknya kalau faktor harga itu bergerak, kalau faktor non harga dia itu bergeser. Oke, paham ya? Aku lanjut. Soal 7, jika pemerintah memberikan subsidi karet kepada petani, maka tingkat harga keseimbangan dan kuantitas karet yang baru akan A. Iya, benar ya, A. Menurun dan meningkat. Kenapa harga keseimbangannya menurun terus kuantitasnya meningkat? Karena ini kan subsidi ya. Kalau subsidi itu otomatis tuh dia meringankan harga kan. Karena dapat bantuan dari entah pemerintah atau siapapun itu. Makanya harga keseimbangannya turun dan kuantitas karetnya bakal naik. Karena apa? Karena dengan subsidi mereka bisa produksi lebih banyak dong, karena ada bantuan modal atau dana dari pihak lain. Nomor 7 paham? Oke, sip. 8. Dalam pengertian constant return to scale, apabila semua input yang digunakan untuk produksi ditambah, maka oke, ini harusnya jelas ya, karena ini kata kuncinya constant return to scale. Konstan artinya kenaikan output sebanding dengan kenaikan input. Kayaknya jawabannya itu D. Nomor 8 paham? Aman, Kak. Oke, sip. Aku lanjut ya. Nomor 9. Fungsi konsumsi suatu negara C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Pada saat pendapatan nasional sebesar 200, maka besar tabungan adalah langsung kelihatan jawabannya. B, benar ya, B40. Ada yang kurang paham nggak nih gimana ngerjain nomor 9? Oke, benar ya. Pertama, kita ubah dulu fungsi konsumsinya menjadi fungsi tabungan. Ya, benar, jadinya min 10 tambah 0,25Y, dan karena Y-nya itu 200, tinggal masukin deh ke rumusnya. Min 10 tambah 0,25 kali 200. Maka S-nya sama dengan 40. Oke. Kayaknya clear ya nomor 9 ini. Aku lanjut ke nomor 10. Nomor 10.
Suatu perusahaan memiliki data sebagai berikut. Ketika harga meningkat dari 20.000 per unit menjadi 20.500 per unit, maka permintaan barang tersebut turun dari 500 menjadi 450 per unit. Apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk meningkatkan revenue-nya? Oke, benar ya, menurunkan harga. Cara taunya gimana? Pertama kita lihat dulu ini kan soal elastisitas. Otomatis untuk tahu dulu apa yang harus dilakukan perusahaan untuk naikin revenue-nya, kita cari dulu berapa koefisien elastisitasnya. Pakai rumus yang tadi, delta Q per delta P kali P1 kali Q1. Dapat deh elastisnya itu sama dengan 4. Nah, kalau elastisitasnya 4 itu kan berarti lebih besar daripada 1. Berarti dia elastis kan? Berarti kalau mau naikin revenue-nya, dia harus turunin harga. Kenapa? Karena kalau dia nurunin harga, otomatis kuantitas barang yang diminta itu bakal lebih banyak. Karena dia barangnya elastis. Jadi perubahan harga dikit aja itu berpengaruh banget sama perubahan kuantitas. Kayak jawabannya itu B. Menurunkan harga karena pembeli akan sangat tertarik. Kalau A, menaikkan harga karena tidak berpengaruh, berarti ini inelastis ya, bukan elastis. Nomor 10 paham? Good, aku lanjut. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Dampak yang mungkin terjadi jika terjadi inflasi antara lain Oke, mostly jawabnya B ya. Ya benar jawabannya B. Inflasi ini apa? Inflasi kan ini kan kenaikan harga barang secara menyeluruh ya. Dan dampak inflasi ini juga bisa menurunkan nilai dari uang tersebut. Dampaknya, oke kita bedah satu-satu ya. Oh, pernyataan 1, penerima gaji tetap akan kesulitan sebab pendapatannya tetap. Oke, benar ya ini ya, karena kan inflasi itu kan menurunkan nilai uang. Otomatis kalau dia pendapatannya tetap, berarti nilai pendapatannya itu sebelum dan sesudah inflasi itu berbeda. Berarti yang sesudah inflasi, nilai pendapatannya itu lebih rendah dong dibandingkan yang sebelum inflasi. Makanya nomor 1 ini merupakan dampak inflasi. Yang kedua, kreditur akan meraup keuntungan tinggi. Kenapa opsi 2 ini salah? Kenapa pernyataan 2 ini salah? Karena kalau kreditur itu yang diuntungin nggak sih pas inflasi? Loh, kalau kreditur diuntungin berarti pernyataan 2 benar dong seharusnya. Kan pernyataannya kreditur akan meraup keuntungan tinggi. Seharusnya kreditur gimana nih kalau ada inflasi? Oke, seharusnya itu kreditur itu rugi ya, karena kan nilai uangnya menurun ya, otomatis duit yang dia kasih pinjam ke orang lain sama duit yang dia diterima balik atau yang dibalikin sama orang itu kan beda nilainya sebelum dan sesudah inflasi. Karena sesudah inflasi otomatis nilai duitnya itu lebih rendah dong, lebih dibandingkan waktu dipinjemin. Otomatis opsi 2 salah. Oke, makanya jawabannya B, 1 dan 3. 3, produsen bakal untung, ya dong benar, karena harga barang naik, otomatis keuntungan dia lebih banyak. Debitur harusnya rugi atau untung? Harusnya debitur yang untung ya, kreditur yang rugi. Kebalikannya aja. Gimana nomor 11 sudah paham? Bisa aku lanjut? Oke, aku lanjut aja ya. Oke, yang merupakan contoh redenominasi adalah redenominasi ini apa nih? Ada yang tahu apa itu redenominasi? Penyederhanaan nilai. Oke, benar ya, penyederhanaan nilai. Ingat, redenominasi ini penyederhanaan nilai, bukan pemotongan nilai. Beda penyederhanaan sama pemotongan. Nah, kalau penyederhanaan itu berarti jawabannya B13 ya, karena uang dia itu cuma disederhanakan doang, dihilangin doang nolnya. Kayak contoh yang nomor 1 ini, uang 1.000 disederhanakan menjadi 100. Tetap nilainya 100, cuma nolnya aja yang dikurangin gitu. Sementara kalau opsi 2 dan 4 ini kan termasuk sunering ya, atau devaluasi. Karena yang tadinya nilainya 5.000
jadinya 500. Yang tadinya 10.000 jadi 1.000. Gitu. Paham ya nomor 12? Oke, aku lanjut. Bila pemerintah menaikkan belanjanya dan menurunkan tingkat pajak dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, maka kebijakan seperti ini disebut kebijakan yang bersifat apakah ekspansif, destruktif, kontraktif, atau berimbang? Apa nih kira-kira jawabannya? Ekspansif. Oke, benar ya, ekspansif. Kenapa ekspansif? Kata kuncinya, pemerintah menaikkan belanjanya. Kalau pemerintah menaikkan belanja, otomatis anggaran defisit kan. Nah, anggaran defisit ini tujuannya apa? Untuk memacu perekonomian. Oke. Terus kalau menurunkan tingkat pajak, ini juga ekspansif. Kenapa? Kalau pemerintah nurunin pajak, otomatis duit yang tersebar di masyarakat lebih banyak dong. Kenapa? Karena duit yang tadinya bisa digunakan untuk bayar pajak itu bisa dialihkan untuk konsumsi. Makanya duit yang beredar lebih banyak. Nambah JOB. Ya, itu bisa. Cuma ini mungkin kalau JOB itu bank sentral, bukan pemerintah. Tapi dia juga bisa ekspansi. Oke, sip, aku lanjut. Jika modal awal 1 miliar, hasil penjualan 600 juta, biaya produksi 200 juta, dan pengambilan untuk kepentingan pribadi atau privat 50 juta. Besar modal akhir. B, 1,35. Oke. Kita lihat benar nggak B ya? Oke, benar ya, B. Ditanya berapa modal akhir. Modal akhir itu gimana cara ngitungnya? Modal akhir sedangkan modal awal ditambah laba bersih dikurang privat. Diketahui modal awalnya 1M, terus laba bersihnya berapa? Tinggal dikurangin aja. Penjualan dikurangi sama biaya produksi. Dapat 400 juta. Privatnya 50 juta. Tinggal dikurangi. Maka hasilnya 1,35 miliar. Oke, benar ya? Next, soal terakhir. Diketahui data, maka jumlahnya modal adalah sebesar D. Apakah benar D? Oke, benar ya D. 44 juta. Gimana cara kerjanya? Ingat, A sama dengan L tambah E, atau aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Diketahui asetnya itu 30 juta sama 75 juta, sama dengan utang ditambah modal. Dapat enter modalnya 44 juta. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Udah selesai rupanya. Sip. Sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum kita ke kuis akhir. Atau aman-aman aja nih. Oke, aman ya. Ini jauh dari perhitunganku sih, ini jauh lebih cepat. Tapi nggak apa-apa. Oke, seperti yang aku bilang, kita bakal quiz lagi. Aku bakal drop link-nya di chat.
Linknya udah aku taruh di chat sama kode gamenya, bisa langsung join ya. Kayak biasa aku tunggu 2 menit. Ini soalnya lebih dikit, cuma 9 soal doang. Kira-kira 6 menit cukup nggak? Atau terlalu lama mungkin? 6 menit? Oke, udah pas ya, 6 menit. Oke, aku tunggu 1 menit lagi nih buat yang belum join. Bisa segera ya. Yuk, yang lainnya bisa segera join ya. Baru 15 orang nih. Di sini ada 26. Harusnya 9 lagi. Oke, aku mulai aja. Waktunya 6 menit ya. Good luck, guys.
Oke, kelas kuisnya udah selesai. Aku lihat juga akurasinya lebih tinggi ya dari sebelumnya. Atau mungkin soalnya lebih mudah dari sebelumnya, atau emang kalian lebih paham? Atau gimana? Lebih paham, Kak? Oke, good. Sip. Kita bakal bahas soal kuisnya. Soal pertama, hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah C. Oke, ini kayaknya jelas ya, C. Scarcity atau kelangkaan. Keseimbangan konsumen terjadi pada saat D. Indifference curve bersinggungan dengan budget line. Oke, benar ya, indifference curve bersinggungan dengan budget line. Jawabannya D. Kenapa nggak indifference curve memotong budget line? Kenapa dia harus bersinggungan? Ada yang tahu nggak? Kenapa indifference curve itu harus bersinggungan dengan budget line? Kenapa dia nggak boleh berpotongan? Anyone? Kalau berpotongan nggak sobat. Kenapa dia harus bersinggungan dan nggak berpotongan? Oke. Kalau memotong itu bukan jadi berlebihan, bukan. Kalau dia memotong, otomatis dia pasti ada dua titik yang dilalui, kan. Misalnya kayak, aku coba gambarin deh. Sorry kalau jelek. Oke, misalkan ini budget line yang hitam, terus yang kuning ini indifference curve. Nah, kalau dia tuh berpotongan kayak gini, otomatis dia ada dua titik dong. Ini nggak bisa. Terus alasan lain itu kenapa? Yang perlu kalian ingat itulah keseimbangan konsumen itu asumsinya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Keseimbangan konsumen itu asumsinya apa? Bukan tingkat kepuasan, tapi kalau asumsi keseimbangan konsumen itu adalah kepuasannya maksimum dengan mengalokasikan seluruh pendapatannya. Nah, kalau misalnya dia berpotongan, berarti kan ada titik yang di bawah garis hitam ini dong, yang ini. Nah, berarti yang ini tuh belum teralokasi secara keseluruhan pendapatannya, makanya dia harus bersinggungan. Kalau dia bersinggungan kan berarti kan titik yang ini kan semua pendapatnya teralokasi, jadi menghasilkan kepuasan yang maksimum. Sementara kalau berpotongan itu enggak. Ada di bawahnya, ada garis yang di bawahnya. Harusnya dia bisa nambah lagi dong pendapatannya yang dikeluarkan untuk dapetin kepuasan lebih maksimum, karena ini kan di bawah di posisinya. Makanya itu alasannya kenapa dia harus bersinggungan. Nangkep gak sih? Atau aku terlalu berlibet ya? Oke, paham ya? Ini nggak paham nggak? Ntar aku lanjutin, ada yang nggak paham lagi. Oke, good, aman ya. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh kira-kira jawabannya nih. Oke, harga meningkat. Benar ya, di harga meningkat. Kenapa? Kata kuncinya, pertama, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar berarti tingkat harga diatur oleh mekanisme pasar, kan?
Otomatis kalau barangnya semakin langka, maka harganya semakin meningkat. Itu mekanisme pasar doang. Aku lanjut ya ke soal keempat. Suatu barang memiliki fungsi permintaan dan fungsi penawaran jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 2 U untuk setiap unit barang. Berapakah jumlah barang keseimbangan setelah subsidi? Nah, kalau subsidi dia mempengaruhi di konsumen atau di produsen? Di QS atau QD kalau subsidi? Yakin QD, nggak QS ya? Produsen. Ingat ya, baik pajak atau subsidi itu mempengaruhi QS ya, mempengaruhi si produsen. Jadi dia dari sisi produsen, bukan dari sisi konsumen. Makanya cara ngerjainnya itu ini PD sedangkan PS dikurang subsidi. Makanya yang berpengaruh itu ke si supply-nya, ke harga supply ini, bukan yang ke PD. Oke, bisa dilihat ya cara pengerjaannya. Gimana, paham nggak? Bisa aku lanjut ke soal nomor 5? 1/2 dari mana ya, Kak? Ini, minus 2-nya ini. Halo, iya bener nggak yang minus 2 ini maksudnya? Iya, Kak. Ini, kan ini, tapi ini ada subsidi dari pemerintah 2. Kan subsidi mengurangi harga kan? Kalau pajak menaikkan harga, makanya dikurang 2. Sementara kalau pajak harusnya ditambah 2. Oh, makasih, Kak. Nggak bisa pakai langsung QD dan QS-nya kayak bisa, cuma nanti lebih ribet lagi kan. Ini kan subsidi, kita ubah aja dulu ke persamaan harga, ke pakai fungsi harganya, ke fungsi price-nya aja, biar lebih mudah gitu loh kita kurangin kan. Kalau pakai fungsi Q kan berarti ntar kita pakai substitusi, jadi kita langsung pakai persamaan harganya aja biar bisa langsung dikurangin gitu. Gimana? Aku lanjut ya. Soal kelima, apabila pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna, hal itu digambarkan dengan D. Kurva Lorenz berhimpit dengan garis diagonal. Benar ya? Ini nih, kurva Lorenz. Berarti kalau dia semakin ininya yang cembung ini semakin jauh dari ini, dari yang diagonal ini, berarti pemerataannya itu semakin buruk. Tapi kalau dia semakin berhimpit, berarti pemerataannya semakin bagus. Nah, kalau kurva Phillips ini apa nih? Ada yang tahu nggak kurva Phillips ini menggambarkan apa? Hubungan antar apa dengan apa? Anyone yang tahu? Kurva Phillips ini menggambarkan apa dengan apa? Oke, benar ya. Kurva Phillips itu menggambarkan Makasih. inflasi dengan pengangguran. Sip, thanks. Aku lanjut ke soal nomor 6. Soal 6. Produk domestik bruto atau PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh C. Benar ya, produk negara sendiri dengan produk negara lain di negara tersebut. Ingat, dia domestik. Domestik berarti secara geografis kan. Berarti yang di wilayah negara itu. Mau itu dari negara lain atau negara sendiri. Karena dia domestik. Sip. Lanjut nomor 7. Bila diketahui persamaan biaya total adalah dan jumlah produksi yang disediakan 6 unit, maka besarnya biaya marginal adalah oke, benar ya, A sampai dengan 8. Biaya marginal ini apa? Ayo, tadi kan udah dijelasin. Biaya marginal ini tuh apa? Apa hubungannya dengan TC? MC sama dengan TC turunan pertama. Oke, good. Benar ya.
MC sedangkan TC turunan pertama. Kita udah tahu TC-nya, tinggal kita turunin. Kita turunin dapat MC-nya 4Q kurang 16. Baru dia masukin Q-nya. Q-nya kan 6 ya, diketahui di soal. Maka dia dapat MC sama dengan 6. Sip, aku lanjut. Perusahaan Hani melakukan transaksi penjualan kepada perusahaan Rice dengan syarat jurnal yang dibuat perusahaan Hani adalah oke, A benar ya. Bukan udah lewat gak dapat diskon, bukan itu poinnya. Ada yang tahu kenapa jawabannya A? Kenapa nggak B, kenapa nggak C, kenapa nggak D? Oke, ini sebenarnya harus teliti ya, nggak boleh terkecuali dikit. Kenapa jawabannya itu piutang terhadap penjualan? Karena di dalam narasi ini, dia melakukan transaksi, terus ada syaratnya kan? Kalau ada syarat, berarti dia menjualnya secara kredit kan? Nah, tapi dalam narasinya ini juga, dia nggak dijelasin ada pelunasan. Oke, benar. Benar ya poinnya Aren itu. Itu nggak ada pelunasan, makanya dia masuk ke piutang terhadap penjualan. Paham ya nomor 8? Ini kan dia cuma dikirim doang, dia belum dilunasin sama yang beli. Oke. Jika modal suatu perusahaan sama dengan seperempat aktifanya, sedangkan utang perusahaan sebesar 75 juta, maka besar yang modal perusahaan adalah A, 25 juta. Oke, iya benar ya, 25 juta. Ingat, aset sama dengan liabilitas sampai ekuitas. Dan diketahui di soal, kalau ekuitas atau modalnya itu seperempat dari aktivanya. Maka kita bisa buat A sama dengan 75 juta tambah seperempat A. Baru kita dapat A-nya 100 juta, dan kita tahu kalau modalnya itu seperempat dari aktiva. Tinggal dikali deh. Dapat yang modalnya 25 juta. Oke, sip. Thank you semuanya. Sampai sini. Oke, sebelum tutup ada yang mau nanya? Dan by the way, jangan lupa ini ya, ngisi feedback-nya. Aku udah kirim di chat. Ada yang mau ditanya sebelum aku tutup? Oke, kalau nggak ada, sekian dari aku. Thank you. Good luck buat kalian ke depannya. Jangan lupa di sini ya feedback-nya ya.